Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arkan Lauma dengan NIM 1314230118 akan mempresentasikan materi psikologi manajemen yang berjudul Hakikat Konseptual Psikologi Manajemen. Materi ke-1. Pengertian psikologi manajemen. Psikologi manajemen adalah ilmu tentang cara mengatur atau memanage sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan menggunakan pendekatan psikologi manajemen. Tujuan untuk lebih memfokuskan pada proses kerja semakin jelas. Organisasi merupakan kumpulan manusia yang diintegrasikan dalam suatu wadah kerja sama untuk menjalin tercapainya tujuan yang ditentukan. Pengertian psikologi manajemen. Cakupan organisasi tidak hanya meliputi bentuk-bentuk kelembagaan formal seperti pemerintahan maupun organisasi bisnis, tetapi lebih dari itu juga meliputi setiap kontrak perjanjian yang terjadi antara dua orang atau pihak lebih. Psikologi manajemen adalah bidang yang mempelajari bagaimana prinsip-prinsip psikologi diterapkan dalam manajemen untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan kesejahteraan individu di tempat kerja. Konsep psikologi dalam terapan manajemen organisasi. 1. Teori motivasi. Yang pertama, teori kebutuhan Maslow. Abraham Maslow mengembangkan teori kebutuhan yang menyatakan bahwa manusia termotivasi oleh serangkaian kebutuhan yang tertekstur dari hierarki. Dalam konteks manajemen organisasi, pemahaman tentang hierarki kebutuhan ini dapat membantu dalam mencakup lingkungan kerja yang mendukung motivasi dan kepuasan karyawan. Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan dasar seperti gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan keamanan. Karyawan memerlukan rasa aman baik dalam pekerjaan maupun lingkungan kerja seperti jaminan kesehatan dan perlindungan dari risiko pekerjaan. 2. Kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan transformasi. Kepemimpinan transformasi adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin berusaha untuk menginspirasi dan memotivasi karyawan melalui visi dan keinginan untuk perubahan positif. Pemimpin transformasional seringkali mengandalkan 1. Visi yang kuat, memberikan arah yang jelas dan menginspirasi karyawan. Komunikasi yang efektif, mengkomunikasi tujuan dan harapan dengan cara yang memotivasi. Pemberdayaan karyawan, memberikan karyawan otonomi dan tanggung jawab dalam pekerjaan mereka. Gaya kepemimpinan ini dapat meningkatkan keterlambatan karyawan, kreativitas, dan kinerja tim. Konsep psikologi dalam terapan manajemen organisasi. Teori kepuasan kerja. Teori kepuasan kerja Herbrecht. Seperti disebutkan sebelumnya, teori Herbrecht juga mencakup dimensi kepuasan kerja. Kepuasan kerja berhubungan dengan faktor-faktor motivasi, sedangkan ketidakpuasan kerja terkait dengan faktor Haygni. Model jangka panjang kepuasan kerja. Beberapa model teori kepuasan kerja melibatkan kepuasan karyawan, meliputi tingkat kepuasan terhadap berbagai aspek pekerjaan termasuk tanggung jawab, pengakuan, dan lingkungan kerja. Komitmen organisasi. Sejauh mana karyawan merasa terikat dengan organisasi yang dapat memengaruhi tingkat retensi dan performa. Manajemen dapat menggunakan umpan balik dari survei kepuasan karyawan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kepuasan dan komitmen karyawan. 4. Psikologi organisasi dalam perilaku organisasi. Psikologi organisasi, struktur organisasi, bagaimana hierarki dan alur komunikasi memengaruhi efisiensi dan interaksi antar karyawan. Budaya organisasi, nilai, norma, dan praktek yang membentuk perilaku dan sikap karyawan di tempat kerja. B. Perilaku organisasi, dinamika kelompok, interaksi antara anggota tim, dan bagaimana dinamika ini memengaruhi produktivitas dan moral. Manfaat dari penerapan psikologi dalam manajemen, khususnya dalam pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia atau SDM merupakan aspek krusial dan manajemen organisasi sumber daya manusia yang dikelola dengan baik dan akan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Psikologi manajemen memberikan wawasan tentang apa yang memotivasi individu dalam konteks kerja. Teori-teori motivasi seperti teori kebutuhan Maslow, teori dua faktor
Harebrayes, dan teori ekspektansi Viktor Fromm memberikan kerangka kerja untuk memenuhi apa yang mendorong karyawan bekerja lebih giat dan mencakup tujuan organisasi. Dengan merupakan teori-teori ini, manajer dapat merancang lingkungan kerja yang mendukung dan memotivasi, misalnya dengan memberikan penghargaan yang sesuai kesempatan untuk bekerja, berkembang, dan tugas yang menantang. Selanjutnya ada tantangan dalam penerapan psikologi manajemen. Resistensi terhadap perubahan. Banyak organisasi dan individu yang mungkin menunjukkan resistensi terhadap perubahan dan didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi karena kebiasaan yang sudah ada atau ketidakpahaman. Kompleksitas dinamika kelompok. Mengelola kelompok dengan berbagai latar belakang dan kepentingan seringkali menjadi tantangan terutama dalam organisasi yang besar. Pengukuran efektivitas. Menilai dampak dari intervensi psikologi dalam manajemen bisa sulit karena banyak aspek yang bersifat kualitatif dan tidak langsung terukur. Kesimpulannya yaitu integrasi psikologi dan manajemen. Psikologi manajemen adalah bidang yang kaya dan kompleks yang menawarkan banyak wawasan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip psikologi, manajer dapat lebih baik dalam mengelola sumber daya manusia dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan positif. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.